Dan hari malam ini saya ingin meluangkan sedikit waktu mencurahkan perhatian pada satu aspek realitas yang kita hadapi di dunia saat ini. Begitu banyak dari Anda telah menulis kepada saya meminta saya kadang-kadang menuntut saya tolong beritahu kami apa yang terjadi dengan Arab Saudi dan Qatar dan ya ada peristiwa dramatis yang terjadi dan kecuali seseorang dapat menghubungkan titik-titiknya orang tidak akan tahu apa yang terjadi. Saya ingin memulai pembicaraan saya malam ini dengan menyarankan bahwa itu semua yang dapat saya lakukan. Menyarankan bahwa saya bukan seorang nabi, tidak. Saya tidak memiliki bola kristal yang dapat saya gunakan untuk melihat masa depan. Tidak. Allah tidak mengirimkan masa depan kepada saya untuk memberitahu saya. Tidak. Saya hanya menggunakan kecerdasan yang telah Allah berikan kepada saya, menggunakan wawasan spiritual internal, intuitif, yang sedikit banyak telah saya terima, mencoba menghubungkan titik-titik dan berusaha memahami apa yang terjadi di dunia saat ini. Dan dalam prosesnya, saya bisa membuat kesalahan, atau ya, saya bisa membuat kesalahan, dan saya pernah membuat kesalahan di masa lalu, dan saya senang ketika saya membuat kesalahan, karena ketika Anda membuat kesalahan dan Anda menyadari bahwa Anda membuat kesalahan. Hal pertama yang harus Anda lakukan, tentu saja, adalah mengoreksi diri sendiri dan memberi contoh bagi mereka yang datang setelah Anda bahwa mereka juga akan menyadari bahwa kita semua membuat kesalahan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyerah. Tidak, ketika Anda membuat kesalahan dan Anda menyadari itu adalah kesalahan, Anda mengoreksi diri sendiri. Seperti yang saya katakan pada tahun 2009, saya sampai pada kesimpulan bahwa Rusia adalah Magog dan bahwa dunia barat adalah Gog dan itu salah. Itu salah. Itu adalah kesalahan dan saya telah meminta maaf kepada Anda karena telah menyebutkan kesalahan itu sekarang karena itu adalah kesalahan. Posisi yang benar adalah bahwa Gog dan Magog adalah mereka yang membawa orang-orang Yahudi kembali ke Tanah Suci. Uni Soviet tentu saja merupakan bagian darinya tetapi bukan Rusia. Dan jika Anda tidak tahu perbedaan antara Uni Soviet dan Rusia, Anda masih anak sekolah. Anda masih anak sekolah, ya. Jadi saya memang melakukan kesalahan di masa lalu dan saya mengoreksi diri saya sekarang dan apa yang terjadi sekarang dengan Arab Saudi saya percaya dan saya tunduk pada koreksi bahwa kepemimpinan Saudi mereka yang saat ini mengendalikan kekuasaan di Arab Saudi pangeran muda yang merupakan putra raja anak sekolah muda yang ceroboh. Dia mungkin mengerti dan ada orang lain di sekitarnya yang dapat diyakinkan bahwa ya perang besar akan datang dan itu adalah malama dan bahwa dalam perang besar itu Israel akan menyerang dan Israel akan berusaha memperluas wilayahnya untuk mencakup batas-batas Alkitabiah Tanah Suci. Lalu tentu saja batas-batas Alkitabiah Tanah Suci bertentangan dengan batas-batas Tanah Suci dalam Al-Quran. Mana yang benar? Waktu akan menjawab. Dan mereka menyadari bahwa ketika perang itu terjadi, kemarahan di dunia Islam terhadap Israel dan terhadap Arab Saudi yang telah menjadi teman dan sekutu Israel semakin dianggap sebagai teman dan sekutu Israel. Kemarahan dunia Islam terhadap rezim Saudi akan begitu besar sehingga mereka tidak akan mampu bertahan. Tidak. Tulisan di dinding sudah ada untuk dua negara, Arab Saudi dan Singapura. Yang satu adalah Israel kecil dan yang ini adalah Israel yang sedikit lebih besar. Singapura dan Arab Saudi. Jadi, kedua negara ini berada dalam kesulitan serius tentang apa yang harus dilakukan. Apakah Anda duduk dan menunggu dengan tangan terlipat hingga perang besar dimulai dan kemudian akan terlambat untuk melakukan apapun? Atau apakah Anda mengambil tindakan pencegahan sebelum perang dimulai? Perang dapat dimulai kapan saja. Perang besar dapat dimulai kapan saja. Pemahaman saya dan saya dapat mengoreksinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Saudi yang baru dan tentu saja tindakan mereka yang ceroboh adalah mencoba untuk bermanuver dalam situasi seperti itu untuk mengambil apa yang mereka sebut polis asuransi bahwa mereka akan selamat dari perang besar.
Polis asuransi itu berarti bahwa mereka harus memproyeksikan diri mereka sebagai pemimpin dunia Islam Sunni. Kepemimpinan dunia Islam Sunni yang tak terbantahkan sebagai penerus Kekaisaran Ottoman. Kepemimpinan dunia Islam Sunni ini dimaksudkan untuk membawa dunia Islam Sunni ke dalam perang saudara melawan dunia Islam Syiah. Dalam proses perang saudara Sunni Syiah, Arab Saudi sebagai pemimpin dunia Sunni akan bertahan karena akan ada solidaritas di antara umat Muslim Sunni yang mengatakan bahwa mereka berjuang untuk Islam Sunni melawan Islam Syiah. Jadi, Arab Saudi akan bertahan dengan pengakuan sebagai pemimpin dunia Islam Sunni. Untuk mencapai status sebagai pemimpin dunia Islam Sunni, mereka perlu memprovokasi semacam perang dan mereka perlu menyatukan dunia Islam Sunni dalam perang itu. Jadi, yang telah mereka lakukan adalah mengumpulkan koalisi negara-negara Sunni yang para pemimpinnya telah bersatu untuk menandatangani perjanjian. Saya yakin mereka telah menandatangani perjanjian untuk mendirikan apa yang mereka sebut blok anti-teroris untuk melawan terorisme. Dan itu jelas merupakan blok anti-Syiah karena Iran tidak diundang. Irak telah diundang dan Irak dipimpin oleh Syiah. Namun Irak juga merupakan bagian dari dunia Yankee karena mereka memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Jadi, kita sekarang memiliki aliansi negara-negara Sunni, dan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan ditunjuk sebagai panglima tertinggi dari seluruh blok negara-negara Sunni ini. Setelah mereka memiliki semua bagiannya, dan perjanjian ditandatangani, dan semuanya sudah siap, maka mereka menjalankan rencana tersebut, yaitu mengundang Presiden Amerika Donald Trump untuk datang ke Arab Saudi, dan kemudian membawa semua pemimpin dunia Islam Sunni, dengan cara mencekik leher mereka, membawa mereka semua ke Riyadh untuk bertemu dengan Trump sehingga mereka akan memperkuat aliansi antara NATO dan Islam Sunni. Mengapa mereka menginginkan aliansi antara NATO dan Islam Sunni ini? Apa rencana besar yang sedang dikerjakan? Dan bagaimana Qatar berperan dalam hal ini? Menurut saya, Qatar, karena telah seperti Arab Saudi, merupakan aktor utama yang mendukung terorisme yang disponsori negara, mempersenjatai, para jihadis Yankee. Begitulah saya menyebut mereka, mempersenjatai mereka, memberi mereka senjata, memberi mereka dana, memberi mereka pelatihan, memberi mereka dukungan logistik, untuk melancarkan jihad palsu mereka di Suriah, untuk melancarkan jihad palsu mereka di Irak, untuk melancarkan jihad palsu mereka di Libya. Qatar dan Arab Saudi telah menjadi dua aktor utama dalam terorisme yang disponsori negara ini. Namun, perbedaan antara Qatar dan Arab Saudi adalah Qatar terekspos secara geografis. Itu adalah semenanjung yang menjorok ke laut dan menghadap Iran. Dan begitu perang dengan Iran dimulai, Qatar akan tamat. Arab Saudi memiliki daratan yang luas dan karenanya Arab Saudi dapat melakukan perlawanan. Namun, Qatar tidak. Jadi, Qatar menyadari bahwa mereka tidak dapat menjadi bagian dari aliansi besar yang akan dilakukan dengan NATO, yang akan melakukan semacam tindakan militer yang pada akhirnya akan memprovokasi kaum Sunni, perang saudara dan... Jadi, Qatar tidak siap untuk mengikuti aturan, dan Qatar ingin melindungi taruhannya dengan menjaga hubungan baik dengan Iran sambil tetap mempromosikan terorisme. Dan Saudi tidak siap untuk membiarkan negara Sunni manapun keluar jalur karena jika seseorang menunjukkan keberanian untuk keluar jalur dan melawan maka itu akan membantu orang lain, akan memberikan dukungan kepada orang lain,
akan memberikan dorongan kepada orang lain yang juga memiliki keraguan dan sebagainya. Mereka tidak terlalu senang dengan itu. Mereka juga akan mengambil beberapa dukungan dari Qatar yang berdiri dan mereka juga akan enggan untuk bergabung dan Saudi tidak dapat membiarkan itu. Mereka menginginkan blok Sunni yang solid berdiri di belakang mereka dan kemudian menempatkan blok Sunni yang solid ini dalam aliansi dengan NATO. Itulah sebabnya Anda memiliki Trump di sana. Dan inilah alasan mengapa Anda memiliki konflik sekarang antara Arab Saudi dan Qatar dan negara-negara klien Saudi di sekitar Arab Saudi yang mendukung Arab Saudi. Nah, lalu apa rencana besarnya? Apa rencana induknya? Apa yang ingin dilakukan Saudi? Dan untuk ini mereka perlu mendapatkan solidaritas dari dunia Sunni. Saya telah mengatakan bahwa rencana induknya tentu saja adalah untuk memicu perang saudara Sunni Syiah dan ini akan memperkuat posisi kepemimpinan Arab Saudi atas dunia Sunni dan itu akan menjadi seperti polis asuransi yang memastikan bahwa Saudi akan selamat dari perang besar yang akan datang. Namun sekarang saya ingin menyarankan bahwa ada hal lain yang sedang terjadi. Dan ini adalah hal terpenting yang ingin saya bagikan kepada Anda dalam pembicaraan singkat ini. Dan itulah yang saya khawatirkan. Saya harap saya salah. Saya harap saya salah. Saya berharap saya salah. Namun saya melihat gerakan di papan catur dan saya membacanya dan memahaminya dengan cara ini bahwa akan ada gerakan kilat tiba-tiba untuk mendaratkan pasukan di Suriah Utara. Mendaratkan pasukan dari setiap negara anggota NATO dan setiap negara Muslim Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi kita, ketika dia menyebutkan bahwa mereka berada di bawah 80 bendera dan setiap bendera akan memiliki 12.000 pasukan di bawah bendera. Saya harap saya salah, tetapi inilah yang saya takutkan. Bahwa ramalan Nabi Muhammad ini mungkin terpenuhi dalam beberapa hari atau minggu mendatang dengan setiap negara anggota NATO mengirimkan pasukan dan setiap negara Muslim Sunni mengirimkan pasukan. Dan inilah mengapa Qatar harus dipaksa untuk patuh. Saya tidak tahu apakah mereka akan menyerang Qatar secara militer. Saya tidak tahu apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Orang lain mungkin dapat memberitahu Anda hal itu. Tetapi ketika mereka mendaratkan pasukan mereka, mereka akan memberi Rusia apa yang mereka harapkan sebagai takdir bahwa garis pertempuran akan ditarik. Anda memiliki sejumlah besar pasukan NATO dan sejumlah besar seluruh dunia Islam Sunni yang semuanya hadir secara militer di Suriah Utara menghadapi tentara Suriah yang didukung oleh Rusia. Dan ini persis skenario yang ada di hadits yang mengarah ke Malama atau apa yang dalam bahasa Kristen disebut Armageddon. Saya terkejut bahwa perang besar ini belum dimulai. Saya memiliki beberapa mimpi yang menunjukkan kepada saya bahwa perang nuklir akan datang. Saya merasa ketika Donald Trump memenangkan pemilu dan bukan Hillary Clinton, ini adalah jendela sinar matahari bagi kita, bahwa perang besar itu mungkin ditunda selama beberapa bulan. Nah, sudah lebih dari 6 bulan sejak pemilu November lalu dan saya tidak yakin perang besar itu sudah dimulai. Meskipun beberapa kritikus saya mungkin berbeda pendapat dengan saya. Ya, mereka berbeda pendapat dengan saya dalam segala hal yang saya katakan. Jadi perang besar itu belum dimulai dan untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah. Jendela sinar matahari yang dimaksud dengan jendela sinar matahari adalah penundaan perang besar. Itulah yang saya maksud dengan jendela sinar matahari, bahwa perang besar itu telah ditunda untuk sementara waktu. Berapa lama lagi itu akan ditunda? Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu pasti adalah itu akan terjadi. Itu hanya masalah waktu. Dan saya bukan satu-satunya analis yang sampai pada kesimpulan ini.
Ada begitu banyak orang lain yang sampai pada kesimpulan yang sama. Dan saya pikir para pemimpin Rusia sendiri telah sampai pada kesimpulan bahwa perang nuklir tidak dapat dihindari. Itu hanya masalah waktu. Baiklah, jika saya benar bahwa Arab Saudi akan memimpin dunia Islam Sunni untuk bersekutu dengan NATO, dan ini pada gilirannya akan menyebabkan apa yang akan terjadi dengan setiap negara Muslim, negara Sunni yang mengirim pasukan dan setiap negara NATO yang mengirim pasukan, dan semua pasukan ini mendarat di Suriah Utara dalam barisan yang luas, 80 bendera menghadap tentara Suriah untuk memaksa perubahan rezim di Suriah, sehingga Suriah akan menjadi Libya yang lain. Jika ini benar, jika analisis saya ini benar, lalu bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menanggapinya? Jawaban saya adalah hampir pasti bahwa ada rekayasa dalam beberapa hadis tentang zama dan oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati ketika mempelajari hadis. Mengenai dan khususnya tentang kita harus menggunakan metodologi yang tepat dan metodologi yang tepat, ini buku saya, metodologi, izinkan saya mengambilnya untuk Anda, metodologi untuk mempelajari Al-Quran. Dan Anda harus mempelajari buku ini. Sekarang kami memilikinya dalam bahasa Prancis. Kami memilikinya dalam bahasa Arab. Kami memilikinya dalam beberapa bahasa. Buku ini sedang diterjemahkan ke Rusia. Kami memilikinya dalam bahasa Serbia. Sekarang akan tersedia untuk Anda di Bosnia, Serbia, dan seterusnya. Buku ini menjelaskan kepada Anda metodologi yang tepat. Dan metodologi yang tepat ketika mempelajari hadits yang berkaitan dengan malama adalah bahwa Anda harus terlebih dahulu pergi ke Al-Quran dan Anda harus mempelajari subjeknya dari Al-Quran dan kemudian setelah mempelajari subjeknya dari Al-Quran dan setelah membawa semua ayat Al-Quran tentang subjek tersebut ke dalam lubang yang harmonis dan menemukan apa yang guru saya dan saya sebut sebagai sistem makna subjek. Baru setelah itu Anda beralih ke hadits. Dan ketika Anda menemukan sebuah hadits selaras dengan Al-Quran, Anda menerimanya. Dan jika Anda menemukan sebuah hadits bertentangan dengan Al-Quran, Anda menjauh darinya. Namun sebagai tambahan, saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa Anda akan menemukan sebuah hadits yang sebagian hadisnya selaras dengan Al-Quran dan sebagian lagi bertentangan dengan Al-Quran. Jadi, Anda harus sangat waspada sebagai peneliti, sebagai pelajar, sebagai cendekiawan, sangat waspada untuk dapat menemukan kapanpun dan dimanapun sebuah hadits atau bagian dari hadits bertentangan dengan Al-Quran, sehingga Anda akan mengesampingkannya dan tidak membiarkannya merusak pemahaman Anda tentang subjek tersebut. Dengan itu, setelah mengatakan itu, sekarang kita beralih ke hadits tentang aliansi dengan Roma karena hadits mengatakan bahwa Roma akan mendarat di utara Suriah. Kamar di bawah 80 bendera dan, sebuah kamar, tentu saja, kami sebutkan dalam buku ini. Di akhir buku ini, Anda akan menemukan yang terakhir, saya pikir bagian terakhir dari bab terakhir.
Kamar itu, pada saat Al-Quran diturunkan, kamar adalah dunia Kristen, dan dunia Kristen itu bermarkas di Konstantinopel pada saat Al-Quran diturunkan, dan dunia Kristen itu dikenal sebagai Kekaisaran Bizantin. Tetapi dunia Kristen itu kemudian terpecah menjadi dua setelah Al-Quran diturunkan, dan muncullah sebuah kamar di timur, yang merupakan Kekaisaran Bantainil Lama, yang saat ini dikenal sebagai Kristen Ortodoks. Itulah Roma, tetapi ada juga Roma lainnya, yaitu Kekristenan Barat, yang dipimpin oleh Gereja Katolik Roma, dan mereka berkedudukan di Roma, dan mereka menyebutnya Roma, di Roma, Vatikan. Dan kemudian Gereja Katolik Roma itu sendiri pecah, dan Anda memiliki gerakan Protestan, dan Anda memiliki ini dan itu dan yang lainnya, Anglikan, Gereja Inggris, dan seterusnya. Kekristenan Barat inilah yang saya sebut Roma Barat dan mereka merayakan Natal menurut kalender Gregorian Paus Gregorius. Mereka memisahkan diri dari kalender sebelumnya yang dikenal sebagai kalender Julian yang masih digunakan oleh dunia Kristen Ortodoks. Dan di dunia Kristen Ortodoks itu, mereka merayakan Natal mereka pada bulan Januari. Sedangkan mereka merayakan Natal mereka pada bulan Desember, tanggal 25 Desember. Di dunia Kristen Ortodoks itu, katedral itu seperti misjid. Tidak ada kursi untuk duduk. Di dunia Kristen ini, tentu saja, Anda memiliki bangku dan kursi. Dan yang di depan dulunya disediakan untuk orang kulit putih dan yang di belakang untuk orang kulit hitam. Itu kemarin dan hari ini sedikit lebih canggih, tetapi rasisme masih ada. Jadi, kamar di barat dan kamar di timur dan ini mengharuskan Anda untuk berhati-hati ketika Hadits menggunakan kata kamar. Namun, ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Quran berbicara tentang kamar dengan cara yang sangat positif. Ada satu surah penuh dalam Al-Quran yang berjudul surah. Jadi, ketika Al-Quran berbicara positif tentang Roma, dan dikatakan, rezim telah dikalahkan, tetapi akan menang hanya dalam beberapa tahun, dan pada hari itu, pada hari ketika Roma menang, kalian umat Islam akan merayakannya. Jadi, ada kedekatan alami, persahabatan alami antara Anda dan Roma karena Anda akan merayakan kemenangan mereka. Saya tahu ada beberapa orang yang tidak menyukai Al-Quran, mereka berharap ini tidak ada dalam Al-Quran. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau dan mari kita tetap setia pada Al-Quran. Jadi, menurut Al-Quran, ada kedekatan alami antara umat Islam dan kamar karena kita merayakan kamar. Kita tidak berbicara tentang sejarah, kita berbicara tentang Al-Quran. Mengapa kamu lari dari Al-Quran? Ada apa denganmu? Pergilah dan setialah kepada Al-Quran. Biarkan sejarah sesuai dengan Al-Quran. Pergilah kepada Al-Quran sebagai sumber utama petunjukmu. Apakah itu keilmuan yang mengharuskan kamu untuk pergi ke sejarah dan melupakan Al-Quran? Itu keren, kawan-kawan. Ada kedekatan dan persahabatan alami antara Muslim dan Roma berdasarkan Al-Quran. Aku marah ketika para pengkritikku tidak dapat melihat dan tidak dapat memahami Al-Quran. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak dapat membuat mereka mengerti. Ada persahabatan dan kedekatan alami antara Muslim dan Roma berdasarkan Al-Quran karena Allah berfirman pada hari ketika Roma menang, kalian umat Islam akan bersukacita.
Kalian bersuka cita atas pertolongan Allah, kemenangan yang telah Allah berikan kepada kalian pada hari itu. Al-Quran berbicara bahwa ada kemenangan saat ini dan ada kemenangan yang akan datang. Jadi, akan ada kemenangan lain dan pada kemenangan berikutnya kalian akan bersuka cita lagi. Kemenangan yang mana dan tentang kemenangan yang mana Allah berbicara? Tentang kemenangan yang mana orang Kristen? Jadi, orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang mana yang Allah bicarakan? Dapatkah Anda bayangkan kekesalan saya dengan orang-orang bodoh yang tidak dapat mengerti ini? Orang-orang Kristen yang manakah yang sedang dibicarakan Allah? Ketika ia berbicara tentang kamar, ia berkata, dan saya telah membahas ayat ini dalam buku ini. Maukah Anda membaca apa yang telah saya tulis dalam buku ini tentang subjek tersebut? Maukah Anda membacanya sebelum Anda mulai mengkritik saya? Ia berkata dalam Al-Quran, di masa yang akan datang, seperti pada saat pewahyuan, Al-Quran, bahwa akan ada orang-orang Kristen yang akan paling dekat dalam cinta dan kasih sayang kepada kalian kaum Muslim. Apakah Anda mendengarkan? Hal yang pasti akan Anda temukan saat ini ketika Al-Quran diturunkan dan di masa yang akan datang, karena tata bahasanya gagal. Modaria pada saat Al-Quran diturunkan, terjadilah bahwa Kristen Ortodoks atau dunia Kristen di dalam EBI merangkul kita dan melindungi kita dan menunjukkan persahabatan kepada kita dan di masa yang akan datang dunia Kristen akan kembali sama seperti yang paling dekat dalam cinta dan kasih sayang kepada kalian kaum Muslim. Ada kaum Muslim yang memiliki otak mereka, saya tidak tahu di mana di Hollywood dan mereka tidak menyukai suara Al-Quran ini. Mereka tidak dapat menerimanya, tapi biarkan mereka pergi dan tinggalkan kami sendiri. Kami tidak membutuhkanmu, pergilah. Mereka akan memiliki cinta dan kasih sayang yang terbesar untuk kita umat Islam di masa mendatang. Siapakah orang-orang Kristen ini? Apakah mereka dari timur atau barat? Al-Quran dalam surah tersebut membahas tentang aliansi. Surah ini adalah surah ke-8 dalam Al-Quran. Surah ini adalah surah ke-4 dalam Al-Quran. Dan dalam surah tersebut Allah berfirman, ingatlah bahwa ini adalah surah tentang aliansi militer dan hubungan internasional dan seterusnya. Maaf saya menunda, di sini sangat panas dan kami bahkan tidak dapat menyalakan kipas angin karena suara bising yang berasal dari kipas angin di sini. Dia berkata bahwa mereka adalah teman dan sekutu satu sama lain. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tetapi mereka semua terdiri dari satu blok, satu komunitas, tidak peduli dari mana mereka berasal, mereka merupakan satu komunitas dan Allah berfirman jika Anda juga membangun aliansi untuk membentuk satu blok. Jadi, jika ada aliansi, itu karena Al-Quran, bukan hadits. Al-Quran yang meminta Anda untuk membentuk aliansi, dan jika Anda tidak melakukannya, firman Allah, akan ada kepura-puraan besar di dunia, kerusakan besar di dunia, dan cobaan di dunia jika Anda tidak melakukannya. Jadi, jika Anda ingin setia kepada Al-Quran, Anda harus keluar sana dan membangun aliansi. Dengan siapa Anda akan membangun aliansi? Anda bodoh,
Anda akan membangun aliansi dengan mereka yang paling dekat dalam cinta dan kasih sayang kepada Anda. Itulah yang akan Anda lakukan. Dan siapakah mereka yang akan paling dekat dalam cinta dan kasih sayang kepada Anda? Kitab jawaban. Kitab Allah menjawab. Kitab Allah tidak berbohong. Washington berbohong, tetapi kitab Allah tidak berbohong. Arab Saudi berbohong. Pemerintah Pakistan mengatakan kebohongan yang mengerikan. Tetapi kitab Allah tidak berbohong. Dan kitab Allah mengatakan bahwa di masa mendatang Anda akan menemukan orang-orang Kristen yang akan paling dekat dalam cinta dan kasih sayang kepada Anda. Anda tidak percaya? Pergi dan lihatlah Al-Quran. Kalau kalian tidak suka dengan Al-Quran, itu bukan masalah saya. Kalau kalian tidak bisa menerima Al-Quran, itu bukan masalah saya. Tugas saya adalah mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Suka atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwasanya banyak sekali orang di dunia saat ini yang mengerti dan menerima apa yang kami khotbahkan dan apa yang kami ajarkan tentang Al-Quran, dan hanya kalian saja yang tidak bisa menerimanya karena kalian terpaku, kalian hanya sebelah mata, kalian hanya satu jalan, kalian punya metodologi yang salah, dan kalian menolak segala sesuatu yang kami katakan. Jadi, pergilah dengan cara kalian dan biarkan kami dengan cara kami, pergilah dengan cara kalian dan biarkan kami dengan cara kami. Yang lain akan menghakimi di antara kita. Ya. Jadi, kita katakan bahwa kita harus memilih sekarang di antara dua kamar. Yang mana yang akan menjadi orang-orang yang akan menjadi sekutu kita karena Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah di dunia dan keburukan besar jika kalian tidak melakukannya. Jadi kewajiban untuk menjalin aliansi dengan kamar berasal dari Al-Quran bukan dari hadits dari Al-Quran. Baik. Kita katakan tidak mungkin wilayah barat. Mengapa? Karena Allah telah melarang kita untuk menjaga hubungan persahabatan dan membentuk aliansi dengan bagian dunia Kristen yang juga bersahabat dan bersekutu dengan dunia Yahudi. Karena itu juga jangan ambil orang-orang Yahudi seperti itu dan jangan ambil orang-orang Kristen seperti itu sebagai teman dan sekutumu yang mereka sendiri adalah teman dan sekutu satu sama lain. Jika saya salah dalam penjelasan saya tentang ayat ini, Anda memberitahu saya apa arti ayat itu. Ayo, beritahu saya jika saya salah. Orang Kristen Barat, Roma Barat, telah menjalin aliansi dengan orang-orang Yahudi. Itu adalah aliansi Yahudi Kristen. Dan aliansi itulah yang telah membawa orang-orang Yahudi kembali ke Tanah Suci. Dan Allah berfirman bahwa saat itulah mereka dilepaskan dan mereka menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Anda akan melihat orang-orang ini dibawa kembali ke kota mereka dari mana mereka telah diusir dan kemudian dilarang kembali ke kota itu. Kota yang mana? Yerusalem. Jadi, Roma Barat adalah Gog dan Magog. Roma Barat adalah penindas terbesar di dunia saat ini. Roma Barat tidak hanya berperang melawan Islam, tetapi juga melawan Kristen Ortodoks dan melawan cara hidup beragama. Roma Barat tidak hanya berperang melawan Islam, tetapi juga melawan Kristen Ortodoks dan melawan cara hidup beragama yang mencakup Hinduisme, termasuk Buddha. Itulah yang dilakukan Roma Barat, jadi kita bisa bersekutu dengan mereka ketika Allah telah melarangnya. Jadi, orang Kristen mana yang Allah sebutkan secara positif dalam Al-Quran dan dengan siapa kita memiliki kesamaan alami, bahwa ketika mereka menang, kita merayakannya? Jawabannya, harus Roma Timur. Harus Roma Timur. Apakah kita harus membuat mereka ramah kepada kita? Oh tidak, tidak, tidak.
Tidak, itu tidak tergantung pada bagaimana kita bersikap dengan mereka. Itu tidak tergantung pada bagaimana kita bersikap dengan mereka. Tidak, itu adalah apa yang telah Allah nyatakan akan terjadi. Suka atau tidak, dunia Kristen akan menjadi sangat dekat dalam persahabatan dan aliansi dengan kita. Persahabatan, cinta, dan kasih sayang untuk kita. Dunia Kristen akan menjadi sangat dekat dalam cinta dan kasih sayang untuk kita, umat Muslim. Suka atau tidak, setuju atau tidak, itu tidak tergantung pada Anda. Itu sudah terjadi. Dunia Kristen Ortodoks sudah semakin dekat dengan dunia Muslim meskipun 600 tahun mengalami penindasan berdarah Ottoman. Meskipun Hagia Sophia direnggut dari mereka dan diubah menjadi seorang masjid dengan cara yang berdosa, mengerikan, dan memalukan, dan umat Muslim Turki tidak dapat memahaminya. Kapan Anda akan bangun? Meskipun wanita Kristen diperbudak sehingga mereka menjadi bagian dari kaum harim, meskipun mengambil anak laki-laki Kristen dan memaksa mereka masuk Islam lalu melatih mereka untuk menjadi Janissary, pasukan tempur elit Kekaisaran Ottoman, anak laki-laki Kristen dipaksa masuk Islam. Malu pada Anda. Terlepas dari semua hal yang dilakukan Kekaisaran Ottoman, perang tanpa akhir melawan Rusia, perbudakan oleh Tatar Crimea terhadap orang-orang Rusia. Terlepas dari semua itu, dunia Kristen Ortodoks kini berbalik dan menjadi lebih bersahabat dengan Islam serta menunjukkan lebih banyak cinta dan kasih sayang untuk Islam. Saya mungkin tidak hidup untuk melihatnya, tetapi murid-murid saya akan melihatnya besok. Cinta dan kasih sayang akan datang dan menjadi lebih besar dan lebih besar meskipun ada kebencian dan permusuhan dari para pengkritik saya terhadap mereka. Ya, itu akan terjadi. Jadi, ketika Anda menemukan sebuah hadits yang mengatakan tentang Hazrat Khalifah bahwa Hazrat Khalifah akan mengkhianati Anda, bahwa seseorang akan bangkit dan berkata, salib telah menang, dan kemudian seorang Muslim akan bangkit dan berkata, tidak, Allah telah menang, dan dia akan membunuh orang Kristen, dan karena satu orang Kristen terbunuh, seluruh pasukan Kristen tidak akan berbalik melawan pasukan Muslim dan berperang melawan Muslim. Apakah itu termasuk seluruh pasukan Kristen yang berperang melawan pasukan Muslim karena satu orang bangkit dan membunuh seorang Kristen? Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu salah? Lalu, apakah itu bisa menjadi aturan yang dibicarakan Al-Quran? Anda harus menggunakan Al-Quran untuk menilai hadits. Dan kapanpun Anda menemukan hadits atau bagian dari hadits yang benar yang bertentangan dengan Al-Quran, kesampingkan saja. Itu akan sulit, jarang sulit. Itu akan membutuhkan kecerdasan intelektual terbaik yang Anda miliki. Itu tetap merupakan standar keilmuan tertinggi dan juga tidak ada perlindungan dari Allah dari kesalahan untuk dapat mengarungi hadits dan menemukan jebakan yang ada di sana, rekayasa yang ada di sana untuk menyesatkan kita dan merusak pemikiran kita. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa kita sekarang berada pada momen dalam sejarah ketika Saudi sedang mempersiapkan untuk mengasah pedang mereka, untuk gerakan besar dan dramatis dengan mendaratkan pasukan di Suriah dan membawa serta seluruh dunia Islam Sunni di sana. Dan Qatar sama sekali tidak ingin menjadi bagian dari itu karena Qatar memahami Arab Saudi lebih baik daripada siapapun yang memahami Arab Saudi. Seperti burung yang memiliki bulu yang sama, Anda lihat. Dan karena Qatar tidak ingin menjadi bagian dari itu, Qatar lebih memilih untuk melindungi dirinya sendiri dalam perang besar yang akan datang. Qatar berkata, tidak, kami tidak siap untuk pergi sendiri. Dan Qatar menjaga hubungan persahabatan dengan Iran. Saya perhatikan bahwa Rusia telah menanggapi kesulitan Qatar dan Rusia mengirimkan pasokan makanan.
Iran mengirimkan pasokan makanan dan Turki mendukung Qatar karena Turki memiliki pangkalan militer di Qatar dan dengan demikian mengirimkan pesan ke Arab Saudi bahwa jika Anda mencoba intervensi militer apapun, Anda harus menghadapi tentara Turki yang merupakan tentara terbesar di NATO setelah saya pikir Jerman. Jadi apa yang akan terjadi sekarang di Qatar sangat menarik. Saudi tidak akan pergi ke Baghdad karena ini adalah kelangsungan hidup mereka. Agar rezim Saudi dapat bertahan hidup dari perang besar yang akan datang, mereka perlu memantapkan diri sebagai pemimpin dunia Islam Sunni yang tak tertandingi dan tak terbantahkan dan dengan cara apapun kelompok itu, mereka harus memprovokasi perang saudara Sunni Syiah. Saya ingin meminta Anda untuk memikirkan dengan saksama pandangan-pandangan yang telah saya ungkapkan malam ini. Jangan terima pandangan-pandangan saya kecuali dan sampai Anda memikirkannya dengan saksama dan kecuali dan sampai Anda yakin bahwa saya benar. Ingatlah bahwa saya membuat kesalahan.